Halo, nama saya Jasad Beres Silalahi, NIM 182500038 dari program studi teknik lingkungan. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari limbah B3, yaitu limbah selat baja. Sebelum masuk ke penjelasan limbah selat baja, pertama sekali saya akan menjelaskan tentang limbah B3. Limbah B3 atau bahan berbahaya beracun adalah limbah yang mengandung zat beracun dan berbahaya sehingga dapat merusak lingkungan serta mengancam kehidupan organisme di sekitarnya. Peraturan mengenai limbah B3 telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Berikut beberapa karakteristik mengenai limbah B3. Yang pertama, mudah meledak, yang berarti limbah tersebut dapat meledak pada temperatur dan tekanan standar akibat adanya reaksi kimia atau fisika. Yang kedua, mudah menyala. Limbah tersebut dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, dan bahan lainnya, bahkan pada suhu dan tekanan yang standar. Yang ketiga, pengoksidasi. Limbah memiliki waktu pembakaran sama atau lebih pendek dari waktu pembakaran senyawa standar pada umumnya. Yang keempat, beracun. Limbah tersebut dapat menyebabkan penyakit apabila masuk dalam tubuh. Yang kelima, berbahaya. Dapat menyebabkan gangguan kesehatan sampai tingkat tertentu apabila masuk ke dalam tubuh. Yang keenam, korosif. Limbah tersebut dapat menyebabkan pengaratan pada besi dan iritasi pada kulit. Yang ketujuh, bersifat iritasi, yakni dapat menyebabkan gangguan peradangan. Yang kedelapan, mutagenik, yang berarti limbah tersebut dapat merubah kromosom pada makhluk hidup. Dan yang kesembilan, karsinogenik, yakni limbah tersebut dapat menyebabkan sel kanker pada makhluk hidup. Penjelasan mengenai limbah selat baja. Limbah selat baja merupakan sisa-sisa dari proses pemurnian baja yang terbentuk dari mineral yang digunakan dalam pemurnian. Aturan mengenai selat baja telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai proses terbentuknya selat baja. Yang pertama itu adalah peleburan baja, di mana baja-baja yang masih berbentuk padatan dialihkan pada suhu tertentu sampai membentuk cairan. Yang kedua, akan terbentuk lapisan di permukaan baja cair yang kita sebut selat baja. Yang ketiga, selat baja akan ditampung pada tempat khusus. Keempat, selat baja akan berubah wujud menjadi buku. Yang kelima, dilakukan penyiraman dengan air. Yang keenam, selat baja akan terpecah akibat perubahan suhu. Dan yang terakhir, akan terbentuk serpian-serpian selat baja. Karakteristik selat baja. Yang pertama ialah berbentuk seperti kerikil. Yang kedua, permukaan berongga. Yang ketiga, rongga tidak berhubungan satu sama lain. Yang keempat, agregat selat memiliki kekerasan yang tinggi. Yang kelima, komposisi kimianya berupa kalsium oksida, silikon oksida, aluminium oksida, ferrioksida, magnesium oksida, dan besi 2 oksida. Yang keenam, bersifat beracun. Setiap limbah itu tidak selamanya berdampak buruk bagi manusia, karena dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Berikut adalah pemanfaatan dari limbah selat baja. Yang pertama, dapat digunakan sebagai bahan campuran aspal. Yang kedua, sebagai bahan campuran beton. Yang ketiga, sebagai pengganti batu. Dan yang keempat, dapat digunakan sebagai bahan baku paving block. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga mendapat ilmu dari video ini. Terima kasih.